Selamat siang, Pak. Kok kelihatannya Pak Giri sedang nganggur-nganggur nih, Pak, duduk-duduk doang. Iya Bu, saya lagi santai nih. Sekarang kan jamnya istirahat. Boleh dong guru juga ikutan istirahat, sama seperti murid-murid. Guru juga kan manusia. Oh iya, silakan duduk Bu. Oke, terima kasih, Pak. Saya sangat senang ditemui Ibu, tapi ngomong-ngomong tidak seperti biasanya. Ibu datang ke sini menemui saya. Ada apa ya Bu? Ya, gitu deh, Pak. Saya mah perlu ini tempat curhat atau boleh nggak, Pak? Untuk Ibu, apa sih yang tidak boleh? Boleh banget Bu, asalkan jangan curhat masalah utang aja ya. Memangnya kalau boleh tahu, Ibu mau curhat apa? Oke, tapi ini rahasia ya, Pak ya. Soalnya saya teh ini, aduh, kalau ketahuan teman-teman lagi curhat sama Bapak teh takutnya pika omongan gitunya, Pak. Tenang Bu, asal ada tutup mulutnya aja. Aduh, besok lah traktir es krim. Gini ya, Pak. Iya. Tadi pagi saya tuh tiba-tiba dipanggil atuh sama kepala sekolah. Saya kan langsung terkejut gitu kan, Pak. Katanya dia dapat laporan dari pengawas kalau pas supervisi kemarin itu Pak pengawas itu tersinggung sama tingkah laku saya tuh, Pak. Oh begitu, kirain mau apa? Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami Ibu? Dan apa yang diinginkan Ibu dari saya terkait masalah itu? Ya sayangnya pengennya dapat solusi ya tuh, Pak. Masa saya dibenci sama pengawas? Nah, gimana tuh masa depan saya hancur? Terus saya nanti stres gitu, Pak. Terus saya stres mikirin gitu, terus saya stres. Ibu, jangan terlalu jauh berpikirnya. Kan kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan masalah, tentunya akan ada solusi. Salah satu solusi yang ada di hadapan Ibu yaitu saya. Begitu, Bu. Iya, makanya nih, Pak. Semoga tepat nih ya, Pak, ngomong sama Bapak nih, Pak ya. Siap. Terus, ada lagi nggak, Bu, yang Ibu inginkan terkait masalah tersebut? Ya, saya mah pengennya kan kalau namanya orang mah bisa salah gitu ya, Pak ya. Misalkan Iya, ada yang perkataan atau perbuatan saya tuh yang dia nggak suka gitu ya. Dia tuh harusnya Pak nanya gitu, kenapa kamu berbuat seperti itu, bla 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 gitu. Ini mah enggak, Pak, langsung negatif thinking. Nah, kan saya tuh pengennya tuh ya udahlah, kalau emang misalkan saya masalah gitu, pasti kan nggak sengaja ya. Pengennya mah dimaafin gitu, maklumin, ya udahlah gitu. Terus gimana tuh, Pak? Begini Bu ya. Sebelum nanti saya menjelaskan panjang lebar, nah saya juga kan ketika Ibu datang ke sini tadi mau tahu mau apa, tujuannya apa begitu ya. Ada satu lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan dari maksud dan tujuan Ibu datang menemui saya. Ada lagi nggak kira-kira yang Ibu inginkan terkait masalah tersebut setelah curhat dengan saya? Ya, tuh pengennya hubungannya balik lagi atuh, Pak. Kepala sekolah sama Pak pengawas itu teh baik lagi sama saya. Masa gara-gara masalah itu aja saya tuh jadinya gimana gitu, Pak? Dibenci gitu atau nggak disukai? Oh, begitu ya. Cukup rumit juga, Bu. Enggak sih. Tapi nanti pasti ada solusi, Bu, yakin. Terus, kalau boleh tahu, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Karena supaya jadi barometer nih ngobrol kita, supaya nanti jelas kalau misalnya Ibu berhasil dalam keberhasilan itu berarti itu adalah berkat pertemuan kita kali ini gitu, Bu. Iya pengennya tadi Pak, saya hubungannya baik lagi nih sama Pak Kepala Sekolah, terus Pak Pengawas, terus saya juga nggak dicurigai atau mau berbuat hal yang nggak baik gitu ya Pak ya. Terus teh kalau bisa mah ya kita bisa ketawa-ketiwi lagi gitu seperti biasanya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini. Terus saya juga jadi nggak berbeban pikiran gitu Pak. Oh iya, bagus juga sih, tujuannya sangat bagus, sangat baik. Tapi jika boleh tahu juga, memangnya seperti apa tuh kejadiannya saat itu sampai Bapak pengawas merasa tersinggung terhadap perlakuan Ibu?
Nah itu Pak, makanya saya sampai jadi inget-inget gitu, saya teh ngapain gitu kan ya. Terus teh mungkin ya nih Pak ya, mungkin ini mah ya. Pada waktu Ya. itu tuh pengawas itu teh mungkin melihat saya itu mengajar tanpa buku teks, padahal saya sudah jelaskan gitu, kalau tanpa buku teks tuh saya tuh udah hafal gitu ya Pak ya, apa yang mau diajarin. Terus saya juga udah cari sumber-sumber yang lain selain dari buku teks itu. Tapi juga udah disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, RPP-nya, kurikulumnya, semuanya udah menurut saya gitu, udah pas gitu Pak. Tapi Oh, mungkin begitu. bagi dia teh kurang gitu, harus pakai pegang buku gitu. Oh, begitu ya permasalahannya, Bu. Mm-mm. Terus eh, menurut pengamatan Ibu nih, Mm-mm. bagaimana sikap Bapak pengawas terhadap Ibu saat pertama kali jumpa dengan Ibu pada kegiatan supervisi itu? Misalnya gini, Mm-mm. misalnya killer mungkin atau wajahnya masam atau apalah gitu. Coba saya ingin tahu. Kayaknya sih baik-baik aja ya Pak. Cuman emang dia kelihatannya ngeliat-liat jam terus gitu. Mungkin dia ada janjian atau gimana. Jadi kayaknya buru-buru sih Pak. Oh gitu. Jadi kelihatannya sama Ibu itu Pak pengawas terkesannya tidak tenang dan terburu-buru gitu ya, Bu? Iya mungkin ya kalau Ya, penglihatan saya mah seperti itu gitu. baik Bu. Jika melihat seperti itu berarti sepertinya ada hal lain yang sedang dipikirkan atau ada hal lain juga yang harus segera diselesaikan oleh Bapak pengawas. Eh, Mungkin begitu ya, Bu? Hmm, nggak tahu ya Pak ya. Maklum pengawasnya kan yang dihadapin kan saya aja gitu. Nggak tahu deh kalau misalnya dia lagi punya Oh pikiran yang iya. lain mah di kepalanya gitu. Kalau di matanya mah saya doang Pak. Oh gitu. Nah, Hmm. setelah Ibu melihat kondisi seperti itu, apakah Ibu berusaha nggak untuk menenangkan terlebih dahulu? Misalnya dengan berbicara hal lain, misalnya yang sifatnya humoris gitu, Bu? Kemarin sih belum sih Pak. Saya juga jadi agak-agak tegang Pak. Orang mah udah dianya gimana buru-buru gitu. Saya terus dia kayaknya lagi nggak suka gitu sama saya kan. Jadi saya jadi agak-agak galau gitu Pak. Ini mau gimana gitu. Jadi nggak baik itu Oh, Pak saya kayaknya gitu kemarin itu oh memang. begitu. Oh Hmm, mungkin Ibu terbawa suasana ya, manusiawi sih. Ketika mm-mm. bertemu dengan seorang atasan, kebanyakan dari seseorang itu ya seperti Ibu itu gitu. Sehingga hal itu mengakibatkan Ibu menjadi kaku ketika dalam menghadapi Bapak pengawas, begitu Bu. Emang sih Pak kelihatannya juga sih apa ya namanya juga kita kan kalau lagi di supervisi kan memang bawaannya mah tegang atau Pak masa santai gitu kan juga kita juga mikirin abis ini ngapain gitu persiapannya udah banyak gitu di kepala. Oh gitu Bu. Mungkin Mm-mm. jika Ibu kaku, pastinya juga ini akan mempengaruhi terhadap komunikasi Ibu ya, baik dengan pengawas ataupun dengan murid ketika disupervisi. Betul kan begitu Bu? Iya betul sih Pak. Iya, jadi komunikasinya mungkin kurang baik ya antara Iya. Ibu dengan pengawas. Mm-mm. Oh iya, nah memang persis seperti itu Bu. Saya jadi semakin penasaran Ibu ketika bertemu atau apakah ketika Ibu menjelaskan hal tersebut kepada pengawas, ada orang lain nggak yang mendengar atau menyaksikannya? Waktu itu sih kayaknya ada murid-murid juga, terus ada juga teman-teman guru yang lain itu kan ya sambil merekam itu kan ya Pak, recording video, soalnya kan mau diupload nih di sosmed sekolah, bahwa ada kedatangan supervisi dari pengawas seperti itu Pak. Oh iya betul Bu, memang kalau di supervisi ya seperti itu pasti ada muridnya, kemudian ada yang rekan sejawat atau siapa gitu ya yang merekam kegiatan supervisi. Nah tentunya orang yang menyaksikannya ya Bu, kira respon Bapak pengawas waktu mendengar jawaban Ibu dan beliau tahu bahwa penjelasan Ibu itu diketahui oleh murid dan rekan sejawatnya. Dia sih diam saja ya Pak, cuma mukanya itu loh Pak, kayaknya agak malu-malu gitu, kayaknya kurang senang gitu dengan jawaban saya gitu. Apalagi kalau dilihat orang-orang, saya kok menjawab seperti itu mungkin ya Pak ya, terus kerekam video juga gitu.
Nah, kalau begitu, berarti Bapak pengawas kurang menyukai nih penjelasan Ibu seperti itu, diketahui oleh orang lain atau direkam oleh recording atau apalah gitu ya. Gitu, Bu. Mm-mm. Iya, mungkin sih Pak. Mungkin sebaiknya kalau saya mau ngejelasin nanti waktu sudah di luar kali ya Pak ya. Waktu di bapaknya ngomong saya ya aja dulu gitu kali ya. Oh, begitu. Betul, Bu. Selain penjelasan yang Ibu utarakan tersebut, apakah ada hal lain lagi nggak yang Ibu coba jelaskan kepada Bapak pengawas? Enggak sih Pak, saya yang itu aja sih. Cuma karena mukanya langsung berubah ya saya juga langsung gimana gitu Pak, nggak enak lah. Oh, begitu, Bu. Nah, Hmm. itu sebetulnya Ibu jangan sungkan-sungkan ceritakan saja kepada saya apa yang Ibu rasakan tuh pada saat itu dan apa yang Ibu rasakan pada saat ini. Saat itu ya apa ya bingung sih gitu kak. Saya udah benar gitu tapi kok bapaknya kayak gitu. Oh, begitu. Hmm. Jadi Ibu sudah yakin ya dengan apa yang dilakukan oleh Ibu tersebut. Iya Pak, sama yakin banget. Nah, mengapa Ibu punya keyakinan seperti itu? Lah karena sekarang kan kita udah mereka belajar nih Pak. Artinya kan guru-guru juga bebas dong Pak melakukan diferensiasi pembelajaran, melakukan modifikasi, melakukan yang terbaik buat murid-muridnya. Yang penting kan tujuan pembelajaran itu tercapai, entahlah dari mana didapatkan sumbernya. Apalagi kan buku ya Pak ya, buku teks kan kapan diterbitinnya, kapan dibuatnya lain-lain gitu, udah nggak up to date gitu kadang-kadang gitu. Nah, kalau misalnya kemarin oleh Mm-mm. Ibu dijelaskan seperti itu, mungkin diberikan penjelasan yang secara detail dan mendalam seperti itu, mungkin lain lagi ceritanya dengan Bapak pengawas, begitu Bu. Tapi sayangnya Ibu belum sempat ya menjelaskan secara lebih mendalam dan lebih mendetail seperti tadi. Iya Pak, kan soalnya itu tadi udah di depan murid, di depan guru-guru yang lain, ada Pak Kepala Sekolah, saya juga mesti mengajar, mesti fokus sama dia. Nah terus jadinya saya jadi kayak hilang kata gitu Pak, mesti nggak sempet gitu. Mungkin ya kalau bisa lebih detail mungkin Bapaknya juga bisa lebih ngerti kali ya Pak. Betul. Jadi ketika setelah supervisi tersebut kelihatan agak tersinggung itu Bu ya, jadi langsung keluar Mm-mm. Bapak pengawasnya begitu Bu. Mm-mm. Dan lagian Oh, saya juga, langsung menutup supervisi, kegiatan iya. supervisi. Mm-mm. Oh iya betul. Nah, terus ketika Bapak pengawas keluar dari kelas Ibu, apakah Ibu Mm-mm. berusaha untuk mengejar Bapak pengawas dengan tujuan untuk memberitahu penjelasan yang lebih terperinci dan lebih mendalam lagi dari Ibu? Enggak sih Pak, soalnya saya kan murid-murid saya masih ditinggalin gitu kan, jadi harus masih dilanjutkan gitu. Oh, harus diselesaikan dulu pembelajarannya ya. Mm-mm. Mm-mm. Lantas setelah Ibu menyelesaikan kegiatan pembelajarannya, apakah Ibu bertemu lagi sama Bapak pengawas? Sampai saat ini sih belum, soalnya kan waktu saya keluar kelas ya udah nggak ada tuh Pak, masa dia nungguin saya kan udah pulang orangnya. Oke, setelah kejadian tersebut, apakah Ibu langsung membicarakannya kepada kepala sekolah? Tak, awalnya mah saya nggak mau ngomong sama kepala sekolah, mau saya selesaikan sendiri gitu, masa gini-gini doang aja kepala sekolah amat gitu Pak. Oh iya ya, takut dibilang kayak anak kecil ya. Tapi Mm-mm. akhirnya diketahui juga ya sama Bapak Kepala Sekolah kejadian Iya, itu. iya Pak. Makanya gimana dong Pak? Saya kan harus klarifikasi atuh Pak. Nah, saya sepakat Bu. Sekarang Ibu sudah tahu ya penyebab Mm-mm. pengawas merasa keberatan sehingga pengawas tersebut berinisiatif untuk melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah. Nah, dari penjelasan Ibu yang diutarakan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan? Saya mah rencananya tuh banyak Pak. Wah, Ibu sangat luar biasa nih, mempunyai segudang rencana begitu. Tapi rencana yang manakah yang menjadi prioritas pertama Ibu? Saya sih pengennya nih ketemu sama kepala sekolah dulu supaya kan mau ketemu pengawas itu jangan ngelangkahin kepala sekolah. Terus yang kedua itu
membuat janjian lah, maksudnya saya teh mau WA-in itu Pak Pengawas, kan saya punya WA-nya lah ya, maksudnya untuk kapan nih Pak bisa ketemu, saya tuh mau Oh, ngejelasin gitu Pak, apa oh yang begitu. terjadi. Ya mungkin dia kan salah paham ya Pak ya, kalau salah paham kan harus diselesaikan gitu maksudnya. Betul, betul, betul. Nah, saya sangat sepakat dengan rencana yang luar biasa kerennya itu dari Ibu. Nah, selain itu, apakah ada hal lain lagi yang akan Ibu rencanakan? Apa ya Pak ya? Saya kan orangnya kurang bisa basa-basi gitu ya Pak ya. Mungkin harus latihan gitu, latihan bawa basa-basi dulu gitu. Sama Oh, pengen bisa iya. bercanda-bercanda lah ya, supaya jangan terlalu serius nanti pembicaraannya kan jadi tegang ya Pak. Tegang ya, betul. Hmm, Nah, menurut saya sih, Ibu berarti apa ya, harus browsing-browsing dulu kayaknya ya tentang tips-tips komunikasi yang sifatnya humoris dengan atasan begitu supaya tidak kaku. Gitu kan, Bu? iya Pak, nanti saya coba dulu browsing ya Pak. Kalau nggak ketemu kan nanti saya menanya lagi sama Bapak. Pak, Oh, linknya apa boleh. tuh? Gitu. Siap. 24 jam saya siap untuk Ibu. Saya sangat setuju dengan Ibu, dengan rencana Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan rencana itu? Ya tuh secepatnya Pak, sekarang juga kalau bisa mah tuh. Waduh, ternyata Ibu sangat gercep juga ya. Iya, saya mah nggak suka apa kalau banyak pikiran. Aduh, hidupnya udah banyak masalah. Kalau mas tambah masalah baru, aduh, kapan ini jelas selesainya, Pak? Saya sangat setuju sama pandangan Ibu barusan. Jika disederhanakan nih, rencana yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, mungkin itulah. Satu, tadi harus minta izin kepala sekolah. Kedua, saya mau ketemu sama Pak Pengawas, harus bikin janjian. Yang ketiga tadi, Pak, yang terakhir kata Bapak, cari tips-tips untuk berkomunikasi dengan atasan gitu, supaya jangan terlalu tegang, ya nggak, Pak? Oh, betul. Rencana Ibu sangat tepat. Kira-kira nih, setelah Mm-mm. ada rencana begitu, komitmen Ibu terhadap yang akan direncanakan Ibu itu seperti apa? Saya sih pengennya pulang dari sini saya nggak pakai babi Bu, langsung saya mau ketemu sama kepala sekolah, minta izin Pak untuk ketemu dengan pengawas. Gimana Pak menurut Bapak? Oke nggak Pak? Oke, mantap, luar biasa. Tapi Mm. kalau itu saja rasanya tidak begitu cukup ya, Bu. Saya kira harus ada orang yang selalu mengingatkan gitu komitmen Ibu tersebut. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan komitmen yang Ibu sebutkan tadi? Saya mah suka curhat sih sama suami di rumah. Nanti saya curhatin lagi lah, biar dia juga ngingetin kalau saya tuh udah janjian belum gitu. Terus kan Bapak tuh ngingetin saya Pak. Besok tanya, Bu Jessica, udah belum janjiannya? Gitu ya Pak ya. Oke, Bu. Makasih ya Pak buat bantuannya. Siap, Bu. Ide Ibu sangat bagus, sangat luar Doain, biasa. doain aku Sama-sama, Ibu. berhasil. Selamat Hmm, berjuang, selamat mengkomunikasikan dengan baik dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Insya Allah Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah akan memaklumi Ibu asal komitmen dan rencana Ibu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya akan eh, mencoba untuk menanggapi ya Pak apa yang sudah dilakukan Iya, Bu. oleh Pak Giri tentang coaching di kasus dengan rekan sejawat ya Pak. Kasusnya, maksudnya kasusnya yang dialami oleh rekan Rekan sejawat sejawat, oleh betul, murid rekan ya. sejawat. Betul, bukan murid ya. Oke, menurut saya itu sudah bagus sekali ya Pak. Dari model Tirtanya sendiri juga udah dapet, karena dari tujuannya tujuan dari Bu Jessica meminta bantuan kepada Pak Giri juga itu sudah jelas tujuannya ingin seperti apa. Kemudian identifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Jessica itu cukup mendalam ya Pak, cukup dikorek-koreknya juga cukup cukup dalam lah ya istilahnya, cukup banyak yang ditanya ke Bu Jessica gitu. Kemudian
dari rencana aksi Koci itu juga sudah menjabarkan apa yang akan dilakukan, sudah mendetail gitu. Terus umpan balik dari coachnya juga sudah bagus, dari Pak Girinya sudah bagus, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya itu udah bagus, dan ada komitmen juga di yang terakhir itu ada komitmen bahwa dari rencana yang akan dilakukan itu komitmennya seperti apa. Jadi dari model Tirta yang sedang kita pelajari, menurut saya tentang teknik coaching ini sudah tersampaikan dengan baik, dan Pak Ujang sebagai coach juga sudah mengcoaching dengan sangat baik, dan Bu Jessica juga sebagai coach juga bisa bisa terbawa oleh pertanyaan-pertanyaan dari Pak Giri untuk menyelesaikan masalah Bu Jessica itu. Menurut saya itu.